saya pernah mendengar ya, dulu kalau nggak salah Turah pernah bercerita bahwa Turah itu sama Pak GPS nih satu kuliah ya, satu tempat, satu alma mater ya. Itu bagaimana ceritanya kemudian berhubungan sampai sekarang itu tetap harmonis lah. Ya, jadi gini, saya itu dulu kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Kalau saya sih jurusan teknik mesin. Tahun 92. Beliau ini di Fakultas Hukum ya. Tahun yang 88 masuk. 88. Kita mau tamat dia datang. Jadi beliau ini senior waktu itu. Nah, di Malang itu persatuan mahasiswa Hindunya itu kuat sekali. Ya, waktu itu belum ada KMHD ya. Nah, waktu itu belum ada KMHD. Sedang proses pembentukan. Tapi kita semua aktif sekali di kegiatan keumatan waktu itu. Kita ada namanya unit kerohanian Hindu Nikahida. Sehingga pada saat kita masuk waktu itu setiap murid baru ada namanya kegiatan Dharma Bakti. Ya, Dharma Bakti. Jadi kita ada kemah 3 hari 2 malam itu di desa. Di desa itu kemudian kita melakukan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Kemudian ya brainstorming lah dari senior ke juniornya. Nah, kebetulan beliau itu kan dulu tokoh pergerakan mahasiswa Hindu di Malang. Tidak hanya di Malang, kelasnya di udara nasional. Tadi katanya Turah dulu sering ikut demo ya sama Pak GPS ya? Ya, saya diajarin demo. Hah? Siapa yang ngajarin? Beliau yang ngajarin saya demo. Jadi waktu itu tahun 93 ya. 93 itu ada waktu itu kita lakukan demo BNR. Ya. Jadi saya ceritain waktu itu ada proyek Bakri sebenarnya waktu itu Bali Nirwana Resort. Nah, yang menjadi concern kita itu bukan kita tidak menolak dengan pembangunan, tapi kita waktu itu sangat khawatir dengan kesucian Pura Tanah Lot. Itu isunya sebenarnya. Bukan menolak investasi, enggak. Kita sangat concern dengan kesucian pura. Itulah yang membuat mahasiswa Malang waktu itu melakukan gerakan. Kita protes. Karena apa? Karena seolah-olah itu diberikan full begitu saja kewenangan. Kita takut bahwa kemudian kesucian pura ini akan menjadi terganggu. Waktu itu saya ingat nih, kita kan di Unhi ya. Waktu itu para panitia semua berkumpul, kita duduk di bawah. Saya ingat tuh, kita duduk di lantai, para pandita itu duduk di atas, kemudian di sanalah muncul Bisama tentang kesucian pura, apa neleng, apa nimpugan, apa lagi satu lagi ya? Apa neleng agung, apa neleng alit? Apa neleng, apa nimpugan gitu loh. Nah, itu kemudian dikonversi, apa neleng itu berapa sih? Seberapa jauh jarak manusia normal memandang sekian kilo? Penimpugan itu berapa jauh sih orang bisa melempar batu? Itu dikonversi menjadi metrik gitu, metrik sistem. Sehingga dibuatlah kemudian bisa kalau saat kayangan ini dipakai, kalau dang kayangan apa neleng dipakai radius kesucian pura. Jadi sebenarnya itu hasil dari pergerakan mahasiswa. Eranya berbeda. Eranya berbeda. Tapi ekspresi kepedulian saya kira masih sama. Jadi ekspresi kepedulian sekarang ini dia arahkan dari dalam medsos, IT. Dan saya kira ini bagus sekali malah. Kalau zaman kita dulu kan HP nggak ada. Oh iya. Jadi apa-apa semua nggak ada. Jadi komunikasi masih verbal. Jadi saya masih ingat sekali tempat tinggal kita berdekatan di Malang. Jadi beliau sering dengan Agus ya datang ke tempat saya. Jadi kalau saya lihat adik saya ini memang waktu kuliah sudah termasuk berbakat. Jadi yang kita latih, kita sebagai senior latih dan kita ajak demo ini kita sudah kelihatan orang-orangnya. Oh, ini punya kepedulian, ini punya keberanian. Nah, yang inilah kita ajak demo. Jadi lupa kalau ini dikira orang tuanya mungkin nggak dikasih. Oren masuk di Malang ajak demo. Mungkin saya yang dimarahi. Orang tua saya dipanggil sama atasannya waktu itu. Zaman dulu kan susah kan. Susah. Zaman dulu itu demo tuh masih sesuatu yang tabu lah. Ayah saya dipanggil itu sama atasannya. Pak Agung, ini anak Anda ikut demo di Malang. Fotonya ada. Kan jadi fotonya besar di situ kita cerdas memainkan belajar peka bagaimana bergerak karena kita di Malang waktu itu mau demo di mana nggak ada tempatnya karena kan peristiwanya ada di Bali. Jadi bagaimana memancing yang di Bali biar mau demo, akhirnya kita kerjasama dengan media lokal di sana.
kita demo ke media itu dulu, bawa poster, bawa ini. Tapi ada media dari Bali yang datang kebetulan, jadi dia foto di situ. Ya udah, foto itu kemudian meledak di Bali, baru kemudian kita pulang ke Bali, garap di sini untuk ikut demo semua. Jadilah bergerak semua gitu. Sekarang saya dengar beliau ingin mengabdi di Tabanan, bagi saya nih momentum yang sangat bagus untuk merealisasikan idealisme sebelumnya. Sehingga saya kebetulan di Hanura juga dipercaya sebagai sekjen. Semua teman-teman Hanura juga di Tabanan berharap ada semacam terobosan baru, gairah baru di Tabanan untuk mencoba keluar dari mainstream lama menuju mainstream baru agar ada percepatan akselerasi pembangunan. Nah, inilah kemudian hanya kita ketemu dan mendukung lagi Pak Panji. Bukan apa-apa, kalau figur sih sama-sama bagus ya. Betul. Figur ini udah putra-putri terbaiknya Tabanan lah. Karena hanya ada 4 orang saja, 2 pasang. Jadi ini sudah yang terbaik lah. Tapi problemnya kan bukan urusan baik, terbaik dan sebagainya. Yang tepat siapa untuk 5 tahun sekarang? Kan ini yang penting. Orang yang tepat, Ya, yang tepat ini artinya lihat begini. Kita refleksikan Tabanan mulai hari ini mundur ke belakang bagaimana. Kita lihat proyeksikan Tabanan hari ini ke depan bagaimana. Jadi kita mencoba berpikir objektif, lepaskan dulu sekat fanatisme, lepaskan dulu kedekatan dan sebagainya. Ambil aja garis tengah. Sebelumnya refleksinya bagaimana? Proyeksinya ke depan bagaimana? Saja diskusi beliau gimana. Ternyata beliau simpel sekali cara berpikir, dan itu sangat aplikatif untuk dijalankan gitu. Tidak sekedar, kan banyak orang bikin janji itu kadang sampai nggak masuk akal kan. Tiba-tiba janji bikin sesuatu yang menurut APBD udah nggak mungkin gitu loh. Ternyata ketika saya tanya, bisa urusan jalan itu gimana caranya? Ternyata simpel saja. Ini ternyata tentang goodwill dari politik anggaran saja. Karena kalau dia bikin jalan pada jalan-jalan umum begitu kan tidak kelihatan secara politik. Betul. Kalau dia dikemas dalam bentuk bansos, kelihatan secara politik. Ini saya yang bawa. Padahal uangnya uang rakyat gitu loh. Nah, tapi kalau politik anggarannya ini untuk jalan umum dan sebagainya kan seakan hal yang biasa. Tapi beliau mengatakan memang harus begitu. Gitu. Jadi jalan dulu diutamakan, pas. Kenapa jalan diutamakan? Ya karena saya lama juga cari suara di Tabanan, keliling gitu kan, ke desa-desa. Memang kita sakui kok dari zaman mungkin Pak Sugianto lalu itu orang luar Bali, orang luar Tabanan, kalau nggak salah dari Malang dia itu malah lebih tertata jalannya waktu itu. Setelah itu begitu beratnya menata jalan, ini baru menata jalan loh, belum menata yang lain, belum. Padahal jalan itu adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah kebijakan pemerintah untuk melayani rakyat. Kenapa? Kalau jalan selesai, itu sebenarnya setengah urusan selesai. Kenapa? Ada orang sakit mau melahirkan, dia cepat nyampe ke rumah sakit karena jalannya sudah bagus. Betul. Ada orang menghasilkan pertanian gitu misalnya, pertaniannya dihasilkan dengan bagus, dia jalan dengan cepat, dia nyampe pertaniannya dengan bagus. Betul. Kan gitu. Jadi kalau hasil pertanian digarap cepat itu berarti bagus. Sederhana beliau ini. Gini, apa yang kemudian Pak Pasal lihat dari Tura Panji kan gini. Tura Panji itu belum istilahnya pengalaman dalam dunia politik, itu partai politik itu belum ada lah di Tabanan. Nah, apa yang kemudian menjadi pertimbangan? Salah. Inilah yang salah. Tidak hanya orang politik saja yang paham politik. Orang pergerakan itu jauh lebih peka. Coba kita tanya, apakah mereka yang semua maju itu dulu waktu mahasiswa berani melakukan seperti yang dia lakukan ketika masih mahasiswa? Itu kan melawan, itu kan kebijakan. Masih zaman Soeharto. Di Bali demo masih sesuatu yang tabu, yang langka. Tapi mental beliau sudah berani untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan aspirasi. Itu sebenarnya sudah ada. Hanya beliau mungkin lebih fokus karena beliau ini cukup cerdas urusan lingkungan, soal itu ya, karena teknik mesin ini. Kalau saya beda. Kita urusannya hukum, jadi banyak ngomong kan itu bedanya. Beliau lebih banyak kerja. Nah, makanya pekerjaan beliau yang kita lihat. Nah, ternyata bagus, dan saya kira udahlah saatnya sekarang memang
ini selesaikan dulu lah Tabanan biar ada akselerasi percepatan pembangunan. Kalau saya cermati ya dari Jakarta saya lihat, kita jangan dulu berpikir soal piagam-piagam itu gampang itu, bener gampang itu. Dengan teman Kemendagri, udahlah masih ada parameter bisa diatur. Orang yang nentuin juga manusia, gampang itu. Saya udah tahu lah rahasianya itu. Apalagi muri-muri itu udah gampang itu. Bukan begitu kita menilai keberhasilan sebuah pembangunan. Jadi kita lihat sebuah daerah itu berubah menjadi lebih baik itu berapa lama. Dilihat aja, masyarakat bisa merasakan. Uling pidan jalani pidana cenik, jadi bengedengan-denang, godnya misi, trotoar misi, jalannya mulus, kelihatan dia. Tapi uling pidan ya antara jalan ya tukar sing bisa medah kan terang. Kadang-kadang dari jalan, kadang-kadang dari tukar kan. Kan ini kan dan tidak selesai sampai sekarang, berarti kan memang ada yang salah. Nah karena itu masyarakat memang harus berani sekarang. Sama dengan zaman kita dulu. Kalau nggak berani waktu itu melakukan aksi demo waktu itu mungkin tidak akan bisa yang keluar dari PHDI. Karena makanya tidak ada penataan seperti yang sekarang. Karena kalau sekarang ini kan posisi pembangunan BNR kan udah jauh dia. Kalau dulu kan langsung itu. Di depan sekali. Nah, itu perbedaannya. Kepekaan inilah yang penting. Makanya saya bilang sama beliau, udah sekarang lah menang kalah itu nomor 2. Tapi bahwa sudah mau meluangkan waktu dan menyiapkan diri untuk melayani masyarakat, saya kira itu membuat saya bangga. Jadi saya kemarin masih di Pontianak, saya sebenarnya Pontianak, Jakarta langsung ke sini. Karena apa? Biar tidak keburu habis hari-hari untuk kampanye kan, jadi saya biar dapat ngobrol lah. Kemarin kayaknya ada debat ya kemarin. Saya tanya debatnya gimana? Wah saya senang lah. Artinya sangat substansial dan saya kira masyarakat juga bisa melihat itu. Betul. Jadi masyarakat lihat perdebatan berkualitas, di situ akan bisa melihat kualitatif figurnya. Kan hanya 2 pilihan saja. Nah kalau hanya 2 pilihan biar gampang ingat, oh hanya ada 2. Ya udah 2 saja gitu. Kira-kira gitu. Hanya ada 2. Ada berapa calon? 2. Udah. Pilih 2 aja. Pasangannya berapa? 2. Udah. Kan udah kan, jadi udah datanglah sudah. Gitu ya, saya kira itu jalan yang cukup bagus ya, yang bisa dipakai oleh. Ya udah saya dukung lah. Makanya saya berharap itu baru tadi ngomong jalan aja ya. Jalan aja sebenarnya itu sudah menyelesaikan sangat banyak urusan. Kesehatan, pendidikan, anak-anak sekolah, karena jalan udah baik. Tapi kalau sampai sekarang jalan tidak selesai, mau menjabat legislatif berapa tahun, eksekutif berapa tahun, berarti itu sudah nggak ada manfaatnya menurut saya, karena sudah gagal sekian lama itu gitu loh. Jadi lebih baik udahlah berikan energi yang lebih baru, dan masyarakat memang harus ada keberanian. Walaupun saat ini musim Covid misalnya ya gunakanlah momentum Covid ini untuk refleksi diri. Kan lama di rumah nih, lama di rumah kita melihat bagaimana ya. Jujur aja Tabanan ini mirip dengan Buleleng dan Karangasem. Orang-orang yang produktif itu bekerja di luar, betul nggak? Betul. Keluar dia. Buleleng juga sama keluar, Karangasem juga sama keluar. Kenapa? Karena memang tidak begitu banyak ada di Tabanan, sehingga dia harus keluar. Dan ini sebenarnya enggak masalah sih. Tetapi kalau di Tabanan ada, kan jauh lebih bagus. Kira-kira gitu. Itu satu. Yang kedua pertanian juga tuh. Saya lihat ini Tabanan sebenarnya dahsyat ini. Kalau di benar. Nah sekarang politik anggarannya yang harus ini kan gitu loh. Nah sekarang Lurah harus juga menyiapkan konsep untuk politik anggaran pertanian itu dengan tepat. Jalannya, pertaniannya, kesehatannya. Nah pendidikan bagaimana di sini? Pendidikan sudah nyampe 20% belum? Saya kemarin tanya belum nyampe. Sudah apa belum? Saya 20%. Gininya karena terlalu besarnya dana itu masih kurang aja Pak ini. Ya maksudnya sudah 20% 20% dari amanat undang-undang dasar nggak? Ya, amanat itu sudah jalan. Udah jalan ya. Nah, kalau amanat sudah jalan, itu berarti 20% sudah terserapkan itu. Nah, permasalahannya setelah 20% berhubungan nggak dengan kualitasnya? Ya, itu. Nah, berhubungan dengan kualitasnya. Kan itu harus dicek. Berarti kalau tidak, berarti penganggarannya belumlah efektif.
Ya, belum efektif. Artinya efektif tuh antara anggaran dengan tujuan itu nyambung. Nah, ini juga Turah saya kira penting ini dikaji, karena bangun juga ada adik kitanya harus kita ini kan Tabanan terkenal orang cerdas loh. Kenapa terkenal orang cerdas? Karena di sini kan lumbung pangan. Ya. Anak-anak sejak kecil itu 0 sampai 5 tahun itu gizinya bagus. Gizi anak itu untuk pertumbuhan otak itu kan 0 sampai 5 tahun. Nah, karena pangannya bagus, sayurnya bagus, padinya bagus, sekarang beras merah belum kasih kan, jadi kualitatif dia bagus sekali lah istilahnya anak-anak itu. Sehingga ini kalau dikembangkan dengan sarana prasarana pendidikan yang bagus, udah siap. Kalau jalannya bagus, sekolahnya bagus, kesehatannya bagus, rakyat udah langsung otomatis tumbuh ekonominya dengan baik. Tapi kalau jalannya nggak selesai-selesai, puskesmasnya nggak tuntas-tuntas, pendidikannya masih kurang-kurang, ya kan kemana uangnya itu kan itu sekarang. Nah, ini saya kira Turah yang harus mengecek betul itu politik anggarannya itu. Sebenarnya saya sangat tertarik untuk membedah itu anggaran di Tabanan itu, biar kita tahu sebenarnya, biar masyarakat tahu goodwill pemerintah itu kemana sih sebenarnya. Ya kayak kemarin kan saya bilang ternyata ada 49.000 JKN KIS rakyat Tabanan itu yang dikorbankan, diputus tanpa kompensasi. 49.000. Iya. Yang jaminan kesehatannya itu tidak dibayarkan. Tidak terbayarkan. Tidak terbayarkan. Masyarakat lagi 26M Pak Gede. Enggak. Ya. Kan angka 46, jangankan segitu 10.000 pun. Iya, banyak. 1.000 rakyat itu nggak boleh. Apalagi sampai di atas itu. Wah, ini serius ini. Kemarin debat kan tidak terbantah itu. Malah mereka mengiyakan, malah cuma ngeles. Oh, kemarin ada. Kemarin disebutkan dalam debat itu. Iya. Waduh. Saya kira ini sudah diangkat itu ya soal itu. Jadi gini. Oh, ini malah petunjuk bagus ini untuk masyarakat ya. Karena jujur aja, pemimpin yang baik yang pertama sudah pikirkan adalah kesehatan. Kalau sudah pemimpinnya tidak peduli dengan kesehatan, apalagi sampai diabaikan haknya rakyat sampai puluhan ribu, itu udah saya kira masalah serius. Nah, saya tanya dulu, mobilnya mewah nggak? Ini penting. Apa? Kalau Transformer. Nah, saya kira ini cara saya misalnya ya menilai seorang pemimpin dalam posisi incumbent, dan saya tulis itu di FB saya kan. Ada postingannya. Kalau kita mau lihat kondisi masyarakat dan lihat apa fasilitas pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mobil mewah, masyarakatnya mewah, nah ini nggak cocok. Ya. Jadi kalau misalnya rakyatnya sudah mewah, pemimpinnya mewah, nggak apa-apa, itu samalah. Tapi kalau mobilnya mewah, jalannya rusak, kan mobilnya tuh lewat ke sana juga mobilnya jadi rusak juga, uang negara lagi. Kan lebih baik jalannya dulu diperbaiki. Nah, jalan ke sana pakai mobil yang ya lebih murah dikit lah gitu loh. Itu saya kira udah diangkat ya soal kesehatan itu ya. Udah kemarin juga. Kan jadi lucu dong. 40-an ribu JKN KIS-nya tidak terbayarkan, tapi pemimpinnya naik mobil mewah, kunjungi masyarakat. Ini kan anomali yang nggak bagus sebenarnya. Tapi Turah kalau besok-besok jangan begitu. Jadi bikin saya malu nanti, percuma udah di demonstran. Lalu udah di bupati tiba-tiba. Betul. Padahal saya sayangkan sekali. Kan itu sebenarnya sudah dari bulan, kalau saya baca dari rilisnya berita itu, sebenarnya sudah diputus dari bulan Januari 2020. Januari diputus sepihak. Dan kasihan sekali bahwa mereka yang diputus itu tidak diberitahu. Jadi mereka nggak tahu kalau sebenarnya mereka sudah diputus sejak Januari. Ya. Mereka tidak diberitahu. Ya. Sekarang musim pandemi. Ekonomi menurun. Betapa kasihan rakyat. Dan sebenarnya kan kemarin itu ada perubahan APBD. Nah, sebenarnya di sana kesempatannya untuk membayarkan asuransi ini. Ya, tapi ternyata tidak dibayarkan juga. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan dana hibah sebesar 54 miliar. Bayangkan ya. Berarti lebih diutamakan kepentingan wakil rakyatnya daripada rakyatnya gitu ya. Dan cocok wakil rakyat. Dan sudah ada solusinya Pak Gede. Kekurangan 26 miliar itu bisa dibayar setiap bulan. Artinya dalam
26 miliar itu dibagi dibagi 12 bertahap ya. bertahap. Berarti hanya cuma 2,6 miliar per bulan lah. Kan Itu pun juga tidak dianggarkan. Nah, Tidak itu mau mereka. Kami di Komisi 4 sudah dengan BPJS sudah apa? berarti itu Ya, problemnya kepekaan. Ya. Kalau problem kepekaan kita tidak bisa ngomong lagi. Seberapa peka kita terhadap kondisi real masyarakat kan itu. Karena pemimpin itu saya kira Lurah waktu kita di Malang lah kan tahu sendiri gimana kita melatih kepekaan itu sengaja datang ke desa-desa. Ke desa-desa umat Hindu yang terbelakang, yang pelayanannya di nomor 2-kan, jalannya rusak gitu, kita datang ke desa-desa itu. Perjaman itu ya? Perjaman itu untuk melatih kepekaan. Nah, saya kira kalau kepekaan ini kan bagian yang dia angkat kan bagian kepekaan dia. Berarti kalau Anda memimpin harus selesaikan itu. Kita punya program. Begitu dilantik kita akan keluarkan 50.000 kartu Tabanan Sehat untuk membayar. Ya, artinya itu harus sudahlah kesehatan nomor 1. Kalau kita mau melihat pemimpin kita itu seberapa peduli dengan rakyat, tinggal dicek seberapa peduli dia dengan urusan kesehatan. Kedua baru soal pendidikan. Itu dia harus cek di situ. Akses kesehatan dan akses pendidikan. Lah kalau sampai puluhan ribu gitu tidak dibayarkan, tidak diberitahu. Kan ada masyarakat Tabanan itu 450.000, ini 49.000 berarti lebih dari 10%, 12%. Aduh, mudah-mudahan yang JKN case-nya ini betul-betul tahu dia, sehingga bisa berpikir nih. Daripada dapat sembako satu hari udah habis, udah lanjut ke septic tank kan mending ambil perubahan untuk mengembalikan JKN yang bisa pakai setiap tahun kan. Padahal cuma 26 miliar saja. Anggarannya itu? Ya 26 miliar. Yang mirisnya Pak Gede, lagi itu yang banyak masyarakat ini sedang secara rutin ini berubah. Mereka kaget diputus dan tidak ditanggung lagi. Itu yang terjadi. Itu dah, Pak. Sementara ketika diputus, yang mutus masih naik mobil mewah kan? Akhirnya dijual mobilnya itu. Iya kan utamakan kan dari rakyat lah dulu. Karena kemungkinan bansosnya lah dikurangi dulu. Iya, mestinya begitu. Bansosnya dikurangi, bawa dulu rakyat dulu selesaikan. Baru sisanya silakan pakai bansos. Nah, kalau PAD-nya naik, ya, kalau PAD-nya naik sih nggak masalah. Kalau PAD-nya naik tumbuh 15%, 30% naik terus nggak apa-apa. Jadi itu kinerja kan. Kasihlah biar pakai AC lebih enak, jalannya lebih power steering lebih bagus kan itu ya. Ini PAD-nya turun. PAD-nya turun. Mobil sebelumnya dengan sekarang lebih mewah yang sekarang. Itu salah dia aja setujui itu. Ini yang menarik. Kenapa disetujui sama dewannya juga? Ya, tapi mungkin karena kalah jumlah. Karena kalah jumlah wajar lah. Gimana tuh waktu itu? Jadi gini, dari pihak paslon 1 mengatakan Anda punya banyak program yang bagus-bagus. Tapi bagaimana Anda akan menjalankan program? Sementara dari pihak mereka itu punya 31 kursi. Itu semua program pasti akan ditolak. Saya pikir bagaimana pemikiran seperti itu. Saya bilang seperti ini bahwa kita sudah ada contoh tuh. Dulu Jokowi dan Ahok hanya didukung 15% suara kursi. Saya lebih untung. Saya zaman SBY JK pas-pasan juga. Saya didukung oleh 22,5%. Lumayan, ya kan? Kedua, itu eksekutif, sepasang eksekutif itu punya posisi bargaining sama dengan 40 kursi DPR. Di sana pasti akan ada namanya politik kepentingan. Dan saya yakin kepentingannya eksekutif dan legislatif kan sama. Untuk rakyat. Dan adalah itu berjuang untuk rakyat. Selama program-program yang diajukan oleh bupati itu sangat baik untuk rakyat, saya yakin legislatif akan menyetujui. Dan berikutnya terus jawabannya udah luar biasa. Berbeda partai politik kan bukan berarti bermusuhan. Tidak rugi tamat malam mereka. Berbeda partai politik kan tidak berurusan deh. Dan satu lagi saya bilang begini, mereka memang dari partai politik, tapi begitu masuk ke sebagai anggota DPR, mereka kan adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Kalau ada DPR yang hanya mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan rakyat, berarti kita bisa pertanyakan motivasi dia menjadi DPR itu apa? Ya saya kira dalam sejarah saya ngomong ya, karena kan saya keliling juga.
tidak ada korelasinya antara kekuatan besar di DPRD dengan kekuasaan eksekutif. Bahwa ini harus yang besar, bahwa ini akan lancar, tidak. Memang akan justru yang akan kita lihat perdebatan akan menjadi bagus apabila terjadi sebaliknya. Yang mengawasi lebih banyak daripada yang diminta. Kenapa? Kalau itu terjadi maka check and balances pemerintahan akan berjalan dengan baik. Karena yang banyaknya akan mengkritisi terus. Si eksekutif harus bekerja lebih baik biar nggak dikritisi. Yang diuntungkan siapa? Rakyat. Kalau rakyat mau mendesain seperti itu, maka itu yang terjadi. Tapi kalau mau yang biar sepi aja, ya partainya yang paling banyak, itu yang berkuasa, maka sepi. Kalau sepi ya kita nggak tahu apa yang dibahas kan. Tapi kalau ada perdebatan, akan kelihatan nih wakil rakyat mana yang pintar ngomong, memperjuangkan rakyatnya, dan eksekutifnya bisa jawab apa enggak, kan begitu. Wah, rakyat jadi enak nonton kan, wah ini keren nih. Mumpung Liga 1, Liga 2 nggak peduli, kita lihat perdebatannya ini aja lah kan. Yang penting seru kan gitu. Bagaimana mungkin, saya bilang ini, bagaimana mungkin DPR mengkritisi eksekutif kalau eksekutif itu ketua partainya sendiri? Oh ya sih, susah ya. saya sendiri pengalaman sehingga terjadilah konflik of interest di sana. Kenapa pembangunan Tabanan ini tidak terawasi dengan baik? Di proyek aja gitu kan, antara kontraktor sama pengawas proyek nggak boleh satu perusahaan. Karena kalau mereka satu perusahaan akan terjadi konflik of interest. Pokoknya pemerintah yang baik kalau check and balances-nya tuh berjalan. Tapi kalau cek BG itu susah. Apa tuh cek BG itu? Nah, ya cek biru itu enggak. Tapi kalau check and balances berarti ada keseimbangan ya. Check and recheck nih, jadi recheck kan kayak ini aja. Kayak cerita artis aja. Jadi begitulah sebenarnya. Justru dari debat kemarin itu masyarakat bisa tahu. Kapan lagi ada debat? Waduh, bikin nonton juga nih kita. Tanggal 3. Tapi kan bisa nonton di Tanggal 3. Bisa nonton di YouTube, linknya masih dikirim ada. aja yang kemarin itu ada. Ya masih bisa. Masih bisa. Juga saya udah di Jakarta lagi. Ntar sambil balik ke Denpasar nonton dulu kan bisa. Oh gitu ya. Di YouTube-nya kan ada. Tapi saya kira kalau melihat perdebatan, kalau memang betul ada debat, itu menjadi referensi bagus ya. Di sebuah negara demokrasi memang perdebatan itu memang bukan jawaban yang utama, tetapi dari situ kita lihat tingkat kepedulian, tingkat kepekaan, pengetahuan, pengalaman itu akan ketemu di situ. Kan tidak bisa dibohongi. Karena dia sifatnya live langsung, nggak ada sutradara lagi kan. Jadi apa adanya di situ tampil. Bukan ada apanya gitu. Bagus lah kalau gitu, saya senang dengar. Mudah-mudahan perdebatan kedua juga soal substansi. Misalnya nih bagaimana soal pertanian, lingkungan, apalagi yang lain yang menjadi problem Tabanan, dan bagaimana Tabanan sebagai daerah penyangga pariwisata utama Badung. Ini kan harus ada kebijakan yang memang dirasakan bagus. Tidak hanya kita berpikir PHR terus, tidak. PHR kayak sekarang kemudian di ban penerbangan internasional, udah kolam renang jadi lumutan, di Silele juga salah, dipakai apa juga salah kan. Kalau di airnya diambil nanti retak, di air isinya lumut, nah akhirnya kan serba salah. Nah makanya perlu ada kebijakan yang memberikan plan A, plan B, plan C ketika dia penyangga pariwisata. Itu beda. Makanya saya berpikir begini, tourism itu kan sebuah industri yang paling rentan, ya. Dia cepat sekali terpengaruh dengan situasi eksternal. Ada bom, ambruk. Ada bencana alam, gunung agung, batu-batu, ambruk. Apalagi sekarang ada COVID, kita kan sudah hampir 95% mati nih. Dan saya sampaikan kemarin, Bali ini salah satu provinsi yang terkena dampak ekonomi paling parah di Indonesia. 12%. Yang lainnya cuma minus 2%. Bahkan ada yang positif lagi, 3 provinsi kan yang positif. Dari seluruh Indonesia itu Bali paling parah. Kenapa? Karena Bali terlalu menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata. Nah, ini yang mau saya kembalikan nih. Kenapa saya mau ingin membangun visi saya itu kan ngerti dokter Tabanan, kita akan bangun Tabanan ini berbasis budaya dan pertanian. Karena saya yakin pertanian ini merupakan kekuatan utama dari Tabanan. Sekarang sektor pertanian aja yang tumbuh di Indonesia. Bidang pertanian yang tumbuh. Dan kalau kita lihat talenta di Tabanan ini, talenta pertanian itu tinggi.
Hanya mungkin memang perlu dikemas. Karena kan lahan itu kan tidak banyak. Beda kalau saya ke Kalimantan, Sulawesi itu kan lahannya luas-luas. Di sini kan lahan tidak ini. Makanya jadi gini, harus dia intensifikasi pertanian dengan pendekatan teknologi harus dipakai itu. Jadi saya memilih begini. Saya sudah sampaikan itu. Kita kan kalah jauh secara kuantitas. Jangan kan sama Kalimantan, dengan Banyuwanginya kita kalah kok jumlah lahannya. Tapi kan kita bisa memilih menjadi quality produk, bukan quantity produk. Makanya saya punya mimpi ingin mengembalikan pertanian organik ini di Tabanan dulu. Biar 100% organik, karena harga organik itu bisa 3 kali lipat dari harga produk biasa. Bayangkan kalau Tabanan berhasil nanti mengembalikan pertanian jadi 100% organik, ya itu kita mainnya di quality, nggak di quantity lagi. Pangsa pasarnya banyak sekali, banyak sekali seluruh dunia ini sekarang mencari. Kan mereka sekarang gara-gara pandemi ini mereka semua ingin healthy life. Healthy life itu sekarang menjadi new style di jenjang internasional. Dan Tabanan ini punya peluang. Kenapa? Kita punya sumber mata air sendiri, ya kan? Kalau kita mau bikin pertanian organik itu sudah modal pertama itu. Karena kita tidak terkontaminasi oleh daerah lain yang tidak organik. Sehingga kita akan bangun itu dari hulu dulu sampai ke hilir. Dari atas dulu kita bangun pertanian organik itu sampai terus ke bawah sampai selesai. Kedua, yang belum pernah dipikirkan oleh pemerintah itu adalah kita jarang membangun pertanian di sektor hilir. Industri pertanian itu pasca panen itu nggak pernah dibangun. Betul. Pasca panen ini selalu jadi korban petani. Karena apa? Karena kan hukum ekonomi itu kan sederhana, ada barang dan permintaan. Kita kan sekarang konsentrasi bikin barang saja, lupa membangun permintaan, demand. Pasar. Betul. Demand ini harus kita bangun. Caranya bangun industri pasca panen, kemudian bangun pasar-pasar induk pertanian. Yang ketiga itu bangun kultur bisnis pertanian. Orang Tabanan lupa membangun kultur bisnis pertanian. Sehingga dia hanya disibukkan untuk bertani saja, menghasilkan. Setelah itu harganya berapa sudah tidak dalam kendali dia. Nah, ini saya kira menarik ini. Contoh nih. Ini pemikiran bagus ini. Saya kira masyarakat Tabanan perlu ini. Contoh begini. Ya, saya mau gali ya. Saya kritisi ntar ya. Boleh. Ujian tesis apa disertasi? Disertasi dulu. Tabanan ini kan produksi gabah. Ya. Kemudian gabah ini tidak diolah di Tabanan. Ada beberapa pabrik pengolahan gabah itu tidak bisa menyerap semua. Akhirnya gabah ini dibeli ke Jawa, dibawa ke Banyuwangi. Di Banyuwangi diproses, berasnya dijual lagi kembali. Bayangkan itu. Begitu saja masih dapat untung banyak. Yang jual untung, yang produksi untung, yang jual untung. Kalau bisa dipendekkan, berarti untungnya kan lebih banyak lagi. Dan yang paling pintar. Yang paling kalau itu alasannya alah nilainya. Yang paling dirugikan kan petani, Bri. Kenapa? Karena dengan tidak adanya industri pasca panen ini, semakin pendek birokrasi proses pertanian menjadi hasil di pasar, itu maka petani lebih untung. Harusnya. Itu rumusnya begitu. Makanya upaya memperpendek ini bagian, nah itu saya kira pemerintah hadir di situ. Jadi dan sortasi saya kira juga sortasi hasil pertanian juga pemerintah juga nyiapin. Modelnya begini, manggis di sini itu kan terkenal sama ekspor. Harganya tinggi. Tetapi dia banyak transitnya lewat Malaysia dan Singapura. Betul. Tidak langsung ke Cina sebagai pasar utama. Jadi pemerintah itu kayak kalau beliau jadi bupati, yang pertama yang harus ditembus itu adalah bagaimana pasar Cina langsung dari Tabanan. Bila perlu seluruh sentra yang ada di Bali dihandle dari sini, baru dibawa ke Cina. Nah, dipendekkan dia. Nah, kan modal Bali itu kan sudah brand awareness-nya tinggi. Iya kan? Bali apa aja kalau Bali. Jadi sandalnya Bali merek Lais. Jadi sebenarnya kalau Bali itu bisa kita produksi manggis mungkin tidak bisa banyak, Bli. Untuk memenuhi kebutuhan Cina saja. Di Cina ada 1 miliar orang itu yang suka manggis. Berapapun itu. Bali nggak akan mungkin bisa mensuplai. Tapi dia bisa membuat home base di sini. Home base di sini. Manggis dari seluruhnya ke bawah sini. Dari Sumatera semua ke Bali. Itu konsepnya. Oke lah, tambah lagi lagi pelajaran berikutnya. Iya, kalau begitu visinya, maka akan ada akselerasi percepatan pembangunan di sektor pertanian. Makanya saya akan membuka keran investasi. Saya akan bikin red carpet untuk para investor. Dan investasi itu
investasi khusus untuk industri pasca panen. Iya. Bayangkan kalau kita banyak kayak tadi itu pabrik pengolahan manggis, pabrik pengolahan vanili. Luar biasa. Berapa Wine. tenaga kerja bisa diterima? Sekarang wine itu tidak hanya anggur. Sekarang udah mulai wine salak, tomat. Besok wine manggis. Iya. Wine-winean minum. Yang memenuhi dan anak muda di Tabanan itu kan semuanya hampir kerja di luar Tabanan. Mereka kerja di luar Tabanan dengan gaji yang tidak jauh berbeda dengan UMK di Tabanan. Sehingga mereka habis kerja transport, habis transport dan kalau naik motor dadanya juga habis waktu. Dan uangnya mereka kerja di Badung, kos di Badung, makan di Badung, beli pulsa di Badung. Jadi mereka kerja di Badung, semua hasil kerja mereka itu di spending di Badung lagi. Sedikit aja dibalik. Yang kembali ke Tabanan nggak ada. Nah, saya ingin agar mereka semua kerja di Tabanan. Kita bangun Tabanan. Ya, artinya secara pelan-pelan lapangan kerja di Tabanan dibangun, sehingga lebih banyak anak-anak kita juga kerja di sini. Selain juga tetap dia keluar untuk mencari pengalaman, kan penting juga kan itu ya. Penting sekali. Yang penting dia adalah visinya ketika dia jadi petani yang modern. Sekarang kan banyak sekali. Bahkan sekarang tanaman itu bisa bertingkat begitu. Betul. Jadi lahan sempit meningkat dia. Sekarang di YouTube dia pelajari. Nah, saya kira itu yang dikasih subsidi, dikasih rangsangan biar stimulan biar anak-anak muda kita itu. Saya kemarin lihat ada anak muda bertani vanili. Dia sewa tanah 1 are. 1 are itu ternyata bisa untuk sekitar 400 pohon-pohon. 400 pohon vanili. 1 pohon vanili itu bisa menghasilkan hampir setengah kilo basah. Setengah kilo basah. Jadi kalau 400 berarti sekitar 200 kilo basah. Kalau jadi kering mungkin 100 kilo. 1 kilo vanili yang kualitas utama harganya itu $400. Mas hijau disebut itu. Iya, makanya dibilang mas hijau. Tinggal hitung $400 kali 100 kilo berapa? Aduh, 40.000. 40.000. Ya, 40.000. Kali kali ini dapat 15.000 lebih. Makanya saya bilang gini. Langsung sugih modal 1 hari itu kan. Artinya ini yang harus dipandu, dan saya kira politik anggaran nanti harus politik anggaran ke pertanian yang merangsang untuk anak-anak muda mau bekerja di sektor pertanian yang kayak tadi. Yang memang level pasarnya bagus. Jangan bangga anak muda itu bekerja ke sektor pertanian karena terpaksa. Jangan. Saya mau mereka bekerja saya aja sekarang nih Dura, sering di Karangasem tuh udah mulai ternyata bertani itu enak. Betul dan sehat. Jadi ketika di Jakarta sumpek sengaja kita sana nanam sile, istilah sana sile pau ya, singkong itu, nanam itu, pelihara kambing loh, sapi. Artinya apa? Ternyata justru kebahagiaan bisa didapat di sana. Dan keuntungannya kalau bertani itu apa? Waktunya ada sisa waktu untuk adat, budaya, musim keramu, musim metonan, jalan ya. Karena kan misalnya kita kerjakan kayak vanili itu, fokus berapa lama, berapa jam, habis itu kan pengawasan. Habis itu udah bisa tengok lagi. Padi juga sama. Apalagi buah-buahan. Kalau buah-buahan misalnya durian gitu kan, kan tinggal ya akarnya dia kita udah tunggu musim durian udah berbuah. Tinggal berapa jumlah buah kali duit udah. Yang penting pemerintah itu menjamin pasar sekarang. Menjaga bahwa antara produksi dengan konsumsi itu ketemu dengan rantai yang pendek. Tugas pemerintah di sana. Tapi kalau pemerintahnya nggak ngerti, nggak akan nyampe ini. Ya untunglah Dura udah ngerti, jadi kan bagus lah. Senang saya. Artinya ketika kita mendukung dia kan, kalau toh dia jadi bupati, tenlak lah gitu lah. Kalau nyalah timpal Pak Pasar, ngomongin dua makanya sing bisa. Bisa dihujat saya di Jakarta Indonesia Lawyers Club nanti. Tapi kalau dilihat ini kan kelihatan ya. Kalau orang bisa ngomong, punya visi dan punya praktik pengalaman, pasti beda. Lebih mendetail, saya pancing-pancing nyambung terus ya. Kalau pertanian kan saya memang, walaupun saya bukan petani langsung, saya bikin pupuk organik. Saya percaya lah, karena pasti liung lah. Dan saya ketua HKTI Tabanan. Oh itu. Saya ketua HKTI. Jadi saya memang sangat concern dengan pertanian. Kenapa saya mau jadi ketua HKTI? Karena saya percaya sekali
Tabanan tuh harus kembali mengelola tambang emas hijaunya harus dikelola kembali. Oh itu luar biasa. Janganlah berharap akan ada turis sampai 2022 kan. Kementerian Pariwisata kan sudah merilis itu. Paling cepat 2022 baru akan muncul pariwisata. Jadi sebelum itu ya sudah kita. Ya tetap pariwisata tuh ibarat pohon tuh buah-buahan. Iya. Buah tambahan dia. Iya. Ya dari sebuah lahan persawahan kita nanam pohon kelapa. Ya kalau ibaratnya pariwisata tuh ya pohon kelapanya itulah. Tapi kan padinya ini harus diurus. Iya. Ini yang tetap yang pasti kan gitu. Ini tambahannya. Tambahannya bisa lebih mahal juga. Iya, makanya gini. Sebenarnya kan ekonomi yang industri yang sustain itu kan industri pertanian. Itu yang harus kita jadikan fondasi. Pertanian ini yang fondasi. Fondasi. Nah, pariwisata ini jadi bonus aja. Iya, bonus. Bonus pariwisata. Bonus tapi bonusnya sangat besar. Biasa memang fondasi itu nggak kelihatan ya. Tapi Dan jangan lupa loh, agrowisata itu sekarang tren dunianya bagus. Iya. Jadi alam dan agrowisata itu tinggi. Jadi kalau misalnya di sini pertaniannya sangat bagus, ditata jalan itu, saya kira tidak hanya Jatiluwih saja. Banyak. Yang lain pun bisa dikembangkan, desa-desa lain bisa dikembangkan. Tapi jalannya perbaiki dulu ya. Oh iya. Biar muter hijau, muter kamu, muter mai, tetap jalan malu benahin. Bareng kita melakata yang lain. Gimana orang mau berwisata ke desa A gitu misalnya? Oh di situ bagus air terjunnya. Jalannya begini sampai di situ jangan bangkia ini bukan hanya lihat air terjun jadi tukang pijat ya kan salah. Ya tolong udah ya. Jadi jalan itu tetap lu selesaikan dan yang lain itu loh. Saya kira jalan kalau mau serius 2 tahun saya kira selesai. Setahun pun bisa. Nah anggaplah 2 tahun lah sudah. 2 tahun itu selesai urusan jalan kan tinggal pemeliharaan. Nanti habis itu udah mulai sektor lain udah berkembang dia. Jalan yang masih rusak itu PR kan sekitar 160 kilo. Kalau kita hitung rata-rata per kilo perlu 1 miliar kan cuma 160 miliar. Kalau saya lihat kemarin di anggaran tuh per tahun tuh dianggarkan untuk infrastruktur tuh 75 miliar. 75 Pak? Pun luas itu kan. Itu kan. Makanya sekarang kita tinggal tambah aja lagi. Untuk jalan khusus kita siapkan 75 Jadi miliar. gini. Kalau lurah diberkahi oleh Tuhan dan masyarakat Tabanan sepakat, ya saran saya udahlah tuntaskan dulu jalan. Ya itu dah. Nggak usah lagi yang lain. Tuntaskan jalan. Prioritaskan. Habis itu kesehatan, pendidikan, udah semua masyarakat udah senang. Iya. Jalan gitu. Iya. Oh, saya kira itu pilihan bagus. Saya kira masyarakat Tabanan sudah saatnya mencoba untuk berani melakukan pilihan-pilihan yang di luar mainstream ya. Jadi mencoba dan ini mencoba spekulasi yang tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu buruk antara baik dan buruk. Enggak, ini kan antara yang baik dengan baik sama-sama baik ini. Coba saja dengan pola yang tadi itu diberikan kesempatan 5 tahun. Nanti kalau ternyata tidak baik, ya sudah jangan dipilih lagi. Kan begitu. Jadi totalitas bisa dilihat. Tapi kalau tetap begini berarti sudah harus siap-siap juga seperti aku masih seperti yang dulu. Itu lagunya. Lagunya jadi begitu. Tidak kuat kita bersinar kan? Kalau saya lihat ini bukan halusinasi, tapi imajinasi yang tinggal direalisasi. Berarti bisa kan? Iya, imajinasi kan penting dia. Ini masalah ini. Jadi gini loh. Pemimpin yang baik itu dia harus tahu letak masalahnya apa. Nah, itu yang penting. Saya tanya dari tadi kan dia ngerti letak masalahnya. Kemudian bagaimana cara untuk membuat solusinya. Dan solusinya itu ternyata tidak semuanya memerlukan anggaran yang besar, tetapi memerlukan pemikiran yang besar, ide yang besar. Jadi anggarannya tadi urusan jalan, 160 miliar kurang, udah ambil 200 miliar. 200 miliar itu pun kalau kita pintar, sebagian masih bisa kita carikan di pos-pos yang lain. Udah selesai itu. Nah kemudian kalau itu udah selesai, kan satu urusan penting yang selama di Tabanan ini kan terkenal. Kalau di Gianyar kayu diukir, kalau di sini jalan diukir. Kan ini omongan-omongan saya ke lapangan loh ya. Jadi karena saya sering dulu cari suara keliling Bali, kadang-kadang kan ya dengar semeton di Tabanan sering cerita, aduh yang pingin seperti di Gianyar, nanti kan nak kayu mukir, bikin jalan. Tuh kan ada yang kedua saya dengar itu masa niki napi kadang-kadang yang musim hujan jak saru can labah can jalan dan perlu misi batu perlu misi ya bener masih gitu lah. Tapi kan itu refleksi apa ya kegundahan masyarakat, tapi beliau ngomong nggak berani. Nah sekarang nggak usah ngomong, nggak usah protes lagi, cukup datang ke TPS coblos aja beliau
Dengan dicoblos nomor 2, berarti mimpinya dia, keluhannya dia kan sudah ada kemungkinan bisa jawaban kan? Begitu kan? Karena informasi ini penting. Jadi tugas partai politik, tugas politisi, pemimpin adalah memberikan informasi yang informatif kepada masyarakat, memberikan informasi yang produktif kepada masyarakat, memberikan informasi yang komunikatif dengan masyarakat, agar apa? Masyarakat tidak salah pilih karena informasi yang nggak jelas. Berikan dia ini loh pilihannya, sehingga kalau toh nanti dia salah pilih, ya jangan ngerengkang lagi, jangan mengeluh lagi, karena keluhan ini berangkat dari sebuah kurangnya berkorban untuk 5 menit waktu di TPS. Kalau 5 menit waktu di TPS dia mau berkorban sedikit serius saja, aduh udahlah makin yang miasil lu demi anak saya, demi manipuan yang menjalan mantan banyak bangkiang dan sebagainya, udah saya coba yang ini karena ini yang sebelahnya baik sih orangnya, santun orangnya, tapi kalau memimpin kok uangnya nggak habis untuk di rakyat tapi banyak di tempat lain, ya sudahlah coba berikan yang ini ya gitu misalnya kan. Sederhana aja berpikir, nggak usah protes, nggak usah mengeluh, datang ke TPS. Saat ini momentum bagus sebenarnya kan, musim Covid ini kan banyak orang merenung kini jadi pidan megay di Badung dan lapis yani parnada kene mulai ke desa, sampai di desa lah tanah tuh hamune ngelah nyamu ya amune sedang kan otak berkembang kan. Nah kalau ketika kondisi begitu punya pemimpin kayak beliau yang bilang tak ada ketemu sana satu are bisa menghasilkan sekian, ada yang begini kan, ide-ide itu kan tinggal beliau politik anggaran ini ngikuti kan, karena cara berpikirnya udah nyambung dengan problem yang ada. Nah kalau ini bisa dikonekkan, saya kira keuntungan bagi masyarakat Tabanan. Jadi saya kira 5 tahun berikan kesempatan beliau. Kalau ternyata 2 tahun saja dia jelek, saya yang nyari ke Tabanan. 20 besok saya kampanye, jangan pilih Panji. Itu adik kelas saya yang bikin malu aja. Gitu. Ya untuk apa kita hidup ya? Saya yakin, saya kira kita visi kita sama, idealisme kita sama, karena kita dulu sama di Malang. Untuk apa kita mempertaruhkan nama baik kita, perjalanan hidup kita untuk sesuatu yang negatif? Pasti kita ingin memberikan sejarah hal yang positif. Sehingga apa? Kalau kita besok meninggal, yang diingat itu apa yang sudah kita kerjakan. Kan itu yang kita ajaran-ajaran yang kita dapat selama ini kalau kita di Malang. Nah saya kira ini penting sekali untuk dipakai sebagai panduan kita bersama. Dan saya yakin lah masyarakat Tabanan dengan era sekarang ya, sekarang kan beda dengan dulu ya. Dulu HP nggak ada, apa mau komunikasi susah kan begitu. Kalau sekarang ini udah lihat FB, lihat YouTube, lihat Instagram, dapat informasi lengkap. Betul. Jadi tidak bisa lagi ya sekarang, biar nggak rame, sepi-sepi saja. 9 Desember ya, pagi-pagi mandi biar cantik, biar ganteng, sembahyang, datang ke TPS, ikuti protokol kesehatan, fokus coblos nomor 2. Nah kalau itu terjadi, kita semua bergerak dengan cara yang sama, maka Tabanan akan jauh lebih cepat terwujud. Karena nanti ini akan eksekutif dengan legislatif akan terjadi tarik menarik perdebatan, siapa yang berlomba-lomba berbuat terbaik untuk rakyat. Kalau enggak, lebih baik jangan ada persekongkolan eksekutif sama legislatifnya. Kalau persekongkolan kan kayak bunyi kulkul ya, dom. Tapi kalau dia bersaing ini, maka eksekutif menyampaikan ini bila perlu dia live di medsos biar masyarakat tahu apa yang sedang disampaikan kepada legislatif. Legislatif mengkritisi, dia live juga, dia saya loh yang mengkritisi yang berjuang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan rakyat. Semua berlomba-lomba uangnya untuk rakyat gitu. Jadi kalau desainnya sekarang ingin dibuat bagus, Tabanan itu dukung yang pendukung di parlemennya sedikit, kemudian yang parlemennya banyak mengkritisi. Oh itu top itu. Siap. Top itu jauh lebih bagus. Oke. Itu saya masukkan. Iya. Ayo sama-sama kita sehatkan demokrasi. Yang utama sehatkan demokrasi dengan cara mari kita awasi bersama-sama penghitungan suara. Tapi saya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu, itu kan kemarin kami rapat itu bersama KPU Pusat. Itu untuk mengupayakan e-rekap. E-rekap ini saya kira jalan yang bagus untuk menjaga kualitas demokrasi. Karena dari KPPS langsung itu dikirimkan. Ya, langsung dikirimkan, tidak ada lagi ruang untuk
mengutak-atik itu. Nah, saya kira KPU harus menjalankan itu. Jangan sampai ada alasan blank spot, misalnya ada alasan blank spot. Itu kan dengan alasan-alasan blank spot itu kan tidak semua. Mungkin hanya 15%, dan itu kan bisa sejak awal disampaikan. Jadi daerah-daerah ini blank spot sejak awal. Sejak awal disampaikan, kemudian tinggal itu saja yang kemudian dilakukan manual. Artinya bahannya itu dikirimkan, dicarikan tempat yang punya wifi atau yang punya sinyal, dari situ ngirim, tinggal naik motor dikit kirim, selesai kan. Sebenarnya itu bisa diatasi. Dan kalau blank spot dinaik turunkan terus, itu sama dengan mengatakan pemerintahan sekarang gagal. Itu tidak bagus, itu nanti KPU dianggap tidak netral dia. Jadi KPU harus mengatakan bahwa kita mengikuti e-rekap yang disampaikan oleh KPU pusat, siap melaksanakan. Khusus yang blank spot yang ada berapa persen, kami akan upayakan dengan cara apa. Itu ada caranya, bahkan bisa ditembak dengan alat khusus itu. Untuk diperkuat di situ bisa, nggak mahal itu. Yang penting kualitas demokrasi kita jaga. Nah, kalau KPU tetap ngotot misalnya, nggak usah pakai itu e-rekap karena kami Tabanan belum siap. Ini kan sama dengan membenarkan bahwa Tabanan nggak maju-maju. Tidak bagus begitu. Lebih baik kita yakinkan Tabanan ini sudah semakin baik, bahwa jaringan semakin baik. Hanya tinggal sedikit yang belum selesai. Kan begitu. Yang belum selesai ini aja sempurnakan. Jadi Bawaslu enak kerjanya, KPU enak kerjanya, semua juga masyarakat merasa nyaman. Siapapun yang menang, itulah kemenangan kita bersama gitu. Tapi kalau misalnya curang sana, curang sini, jadi saling saling curang nanti kan gitu kan tidak bagus jadinya. Ya, demi demokrasi saya kira itu harapan saya kira harapan kita semua lah. Demokrasi sehat, saya kira kalau beliau kalah pun juga biasa pasti ngucapin selamat. Tapi bahwa sebelum perhitungan suara berakhir, beliau harus meyakinkan kepada masyarakat, dan saya pun udah dengar visi itu, dan itulah tugas masyarakat sekarang, mencermati lalu memilih mana yang terbaik, yang tepat menurut saya, karena dua-duanya orang baik. Dua pasang ini yang setiap pasang ada dua, ini memang terbaik. Karena itu datang ke TPS coblos nomor 2. Karena Tabanan saya sangat apresiatif saya dengan beliau, dan saya sebenarnya setiap beliau di Indonesia Lawyers Club itu saya sering pasti nonton. Beliau juga menjadi inspirasi saya. Saya terinspirasi oleh Jokowi, terinspirasi oleh Ahok, dan terinspirasi oleh DPS ini. Dari setiap saya nonton Indonesia Lawyers Club, saya selalu merasa bahwa wah, selama ini saya itu ternyata egois. Ya, saya hanya mementingkan kenyamanan dari sini, bekerja, cari duit, kemudian happy sendiri. Padahal sebenarnya permasalahan di negara kita itu banyak sekali, termasuk ya kalau kita bilang negara di Tabanan ini masalah itu banyak sekali. Dan sebenarnya orang pintar itu banyak sekali kalau Tabanan. Masalahnya apakah ada orang pintar yang peduli dengan masalah di Tabanan, itu pertanyaan yang berbeda. Ya, saya pikir seandainya saya bisa meyakinkan diaspora Tabanan ini untuk bisa pulang membangun Tabanan, membangun daerah sendiri, saya kira Tabanan ini akan lebih maju. Saya bisa hitung banyak sekali orang Tabanan yang hebat-hebat, yang bintang 4 satu-satunya dari Tabanan, ya kan? Pertama kali. Profesor, doktor, banyak sekali. Tokoh-tokoh seniman, budayawan itu yang kelas-kelas internasional itu banyak dari Tabanan. Tapi seberapa jauh kemudian diaspora ini bisa kita pakai untuk membangun Tabanan, kan itu menjadi pertanyaan. Ya biarlah, saya yakin saya bukan orang yang paling pinter ya, tidak salah satu. Mungkin saya adalah orang-orang yang rata-rata saja, tapi saya punya kemauan untuk melakukan sesuatu untuk Tabanan yang saya cintai. Itu saja yang menjadi keyakinan saya. Dan terima kasih di fase hari ini saya mendapat banyak pelajaran. Dulu 20 tahun yang lalu saya juga banyak belajar. Kalau saya dulu nggak diajak demo, mungkin saya nggak sampai di sini. Saya nggak ada sampai di sini. Jadi gaya-gaya, bercanda. Dari dulu tuh kita nggak pernah serius. Kita nggak pernah, candaan kita nggak pernah serius ya. Tapi visi kita tuh, wah, serius banget. KMHDI itu salah satunya beliau yang menjadi motor penggerak KMHDI. Jadi kita harus bangga nih. Pada hari ini kita bisa dikunjungi oleh tokoh sekaliber Pak dari Pasar Selatan. Jadi mari kita berikan aplaus untuk beliau nih.
terakhir saya ucapkan untuk teman-teman Panji Budi Tabanan, semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan inspirasi yang positif dan bisa menggerakkan hati-hati seluruh masyarakat Tabanan bahwa sudah saatnya kita melakukan sebuah perubahan di Tabanan untuk anak cucu kita. Ya, pencoblosan sekarang ini bukan hanya untuk kita loh. Pencoblosan ini untuk anak cucu kita ke depan. Karena maju tidaknya sebuah daerah tergantung oleh bagus tidaknya pemimpin daerah. Oke, jadi begitu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam keluarga.